Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianto, asal Kabupaten Pati, kelas 1A, nomor absen 7, nomor NIREM 03.01.21.0217. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang Kapang Monaskus Corporeus, di mana video ini kami buat untuk melengkapi tugas praktikum mata kuliah Rekayasa Produk Pertanian program studi RPL Penyuluh Pertanian Berkelanjutan di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun 2001-2022. Kapang Monaskus yaitu kapang yang mampu memproduksi pigmen merah. Pigmen merah tersebut dikenal dengan pigmen angka. Adapun klasifikasi Monaskus adalah kingdom fungi, filum Ascomycota, kelas Plectomycetes, ordo Euroteales, keluarga Monascaceae, marga Monascus, spesies Monascus Corporeus, nama lain angka atau beras merah. Kapang Monascus sudah digunakan sebagai bumbu masakan oriental sejak berabad-abad silam. Kapang ini menjadi sumber sebagai senyawa penting seperti pigmen, biotek, toksin, dan penghambat enzim. Semua marga Monascus memproduksi perpaduan pigmen utama. Selain sebagai pewarna alami, pigmen Monascus bisa menghambat aktivitas biologi, termasuk bakteri, anti jamur, dan efek penekan imun. Berkat berbagai senyawa itu, beras hasil fermentasi kapang merah dari Monascus ini dipakai untuk obat memperbaiki peredaran darah sampai meredakan sakit lambung. Secara tradisional, obat yang lebih dikenal sebagai angka atau ragi beras merah ini juga dipakai untuk mengobati memar, gangguan pencernaan, dan mulas pada bayi. Kapang Monascus tidak bisa dipisahkan dari sektor pertanian dikarenakan bahan yang dipakai untuk starter salah satunya adalah menggunakan beras. Adapun beras yang dipilih biasanya yang bertekstur agak perah, karena kalau yang agak lengket akan mengganggu pertumbuhan Kapang Monascus itu sendiri pada waktu inokulasi. Studi fisiologi pertumbuhan dan status metabolis sekunder dari isolat-isolat kapang tersebut telah mengungkapkan potensi produksi bahan bioaktif lovastatin 0,2 sampai 0,9%. Kasim dan kawan-kawan 2005. Lovastatin sebagaimana statin pada umumnya sangat penting dalam biomedik. Altieri 2001. Angka dipercaya mampu mengurangi peradangan, yaitu respon alamiah tubuh saat terjadi infeksi dalam tubuh. Karena kan peradangan berlebih atau dalam waktu yang lama bisa memicu penyakit yang serius seperti kanker, diabetes, dan sebagainya. Angka Monascus juga dipercaya bisa menurunkan kolesterol, karena senyawa monakolin dalam angka menjadikan angka mempunyai manfaat menurunkan kolesterol. Kandungan ini umum digunakan dalam bentuk ekstraknya, dijadikan obat penurun kolesterol seperti statin.
Akan tetapi penelitian masih dibutuhkan untuk meninjau aktivitas angka dalam menurunkan kolesterol. Adapun manfaat lain, angka juga dipercaya melindungi organ jantung. Manfaat angka untuk menurunkan kolesterol. Nah, kolesterol inilah yang memicu kekakuan dan penyempitan pembuluh darah yang disebabkan faktor sebagai penurun kolesterol. Ini angka bermanfaat mengurangi peluang terkena stroke dan serangan jantung. Ini sekilas cara pembuatan atau pembiakan kapang monaskus. Pertama-tama, beras dicuci dan direndam. Kapang monaskus purpureus ini sama dengan mikroba atau makhluk hidup lain, dikarenakan dia membutuhkan air saat proses hidup. Makanya sebelum melakukan ini beras direndam selama 24 jam untuk mencapai kadar air dalam beras kurang lebih 30-40%. Setelah direndam, ditiriskan. Setelah tirisan airnya sudah habis, dimasukkan ke dalam botol kaca tentunya. Karena kalau botol plastik nanti akan rusak kalau dilakukan proses sterilisasi. Beras dimasukkan hanya setengah dari volume isi gelas. Ini bertujuan untuk memberikan ruang oksigen yang cukup pada saat inokulasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk mencampur beras supaya nanti tercampur untuk kapang monaskusnya. Setelah beras dimasukkan, ditutup, kemudian dilakukan sterilisasi. Tujuannya untuk membersihkan bakteri lain dari yang ada dalam botol. Setelah itu, setelah difermentasi, setelah agak dingin, bibit kapang dimasukkan dalam botol yang sudah disterilisasi tadi dengan ukuran 2% dari volume beras, isi beras yang ada di dalam botol. Setelah itu diinkubasi selama 14 hari. Selama 14 hari ini, setiap 2 hari sekali dilakukan dibalik atau pengkocokan, pencampuran. Tujuannya agar merata pertumbuhan kapang monaskusnya. Setelah kapang monaskus tumbuh semua, baru dilakukan pengeringan. Pengeringan kira-kira memakan waktu 9 jam dengan suhu antara 70 derajat Celcius. Setelah kering, kemudian angka dilakukan penggilingan. Setelah digiling, disterilisasi kembali, baru siap dijadikan konsumsi. Berikut ini manfaat dari angka atau kapang digunakan untuk membuat yogurt dan juga digunakan untuk pembuatan sosis. Demikian video ini kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.